KFC Indonesia mencatat kerugian bersih 796,7 miliar rupiah pada tahun 2024 kemarin. Sebuah pinjaman senilai 875 miliar rupiah ke Bank Mandiri pun diajukan. Ini bukan untuk berkembang, melainkan untuk bertahan. Ingat, rumus bahwa pasar tidak akan pernah hilang, yang ada hanya mereka bergeser atau berpindah, itu harus dipegang terus. Karena kalau Anda tidak bisa mengikuti pergeseran pasar, Anda yang akan merugi. Jangankan pengusaha UKM, pengusaha besar kalau tidak adaptif akan perubahan pasar, termasuk cara mengelola negara yang semua bergeser, Anda akan dirugikan. Sayang ya, mengelola negara 10 tahun kemarin itu sangat jahat caranya. Pokoknya ke depan kita tidak boleh lengah dan tidak melihat pergeseran pasar, baik dunia maupun warganya. Untuk itu kita belajar ke KFC Indonesia sekarang. Ada apa dengan KFC Indonesia? Yang pasti mereka butuh talangan dana untuk menyambung hidup, namun lebih penting justru pemahaman bahwa dunia telah berubah. Inilah informasi dari seorang pakar. Inilah zaman orang membeli makanan bukan hanya karena rasa, tapi karena makna. Di era ini pelanggan mencari bukan sekedar produk, tapi pesan atau message-nya. Bukan hanya harga, tapi hubungan atau konektivitas. Bukan hanya sekedar promosi, tapi posisi eksistensial. Di manakah aku sebagai manusia berada dalam transaksi ini? Itulah yang disebut meaning ekonomi atau ekonomi bermakna. Beberapa ahli menyebutnya dengan the purpose economy. Para pakar marketing menyadari bahwa manusia di abad ke-21 ini semakin jenuh dengan konsumsi kosong. Mereka ingin membeli sesuatu yang membuat mereka merasa hidup, merasa punya arti, merasa dilihat. Mini ekonomi lahir dari kelesuan batin di tengah limpahan barang dan layanan. Ia menjawab satu pertanyaan penting. Mengapa aku memilih produk ini dan siapakah aku dalam pilihan itu? Sayangnya KFC Indonesia gagal membaca arah angin baru ini. Mereka terus menyajikan ayam crispy dengan bangga. Tapi lupa bahwa pelanggan tak lagi lapar semata. Yang dicari kini adalah rasa yang menyentuh, bukan hanya lidah, tapi juga hati. Sementara restoran lokal menawarkan sambal dengan cerita, ini dari nenek mereka, ini dari ibu mereka. KFC tetap hadir dengan saus saset impor. Sementara warung kecil menyapa pelanggan dengan nama. KFC masih bergantung pada layanan digital tanpa ekspresi. Di dunia lain mereka menyesuaikan diri. Di Tiongkok KFC menjual bubur dan egg tart karena memahami kultur sarapan. Di India mereka hadir tanpa daging untuk menghormati spiritualitas India. Tapi di Indonesia, dari Balikpapan hingga Tegal, rasa yang ditawarkan tetap satu, crispy. Padahal selera manusia bukan hanya soal rasa lidah. Ia bergerak bersama memori, konteks, dan nilai hidup yang sedang bergeser. Kegagalan ini bukan tentang kualitas makanan, bukan tentang kompetitor, tapi tentang makna yang hilang dari setiap sajian. KFC di Indonesia tak mendengar denyut zaman. Lambat laun akan runtuh diterpa angin, pelan, bukan badai. Konsumen kini memilih bukan hanya karena lapar, tapi karena ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Ayam goreng yang dulu menjadi hadiah ulang tahun kini terasa hambar. Bukan karena bumbunya berubah, tapi karena emosinya hilang. Kita memasuki masa ketika waralaba besar bisa dikalahkan oleh kios kecil. Karena yang kecil tahu bagaimana mendekap pelanggan. Mereka menawarkan bukan sekedar produk, tapi alasan untuk dipercaya dan alasan untuk kembali. Seorang korban PHK yang kini membuka usaha kecil, misalnya bernama Ayam Bahagia. Ia tak punya modal besar, tapi ia punya waktu untuk mendengarkan suara pelanggan. Ia tak punya aplikasi, tapi ia tahu nama anak pelanggan dan apa sambal favorit mereka. Dan mungkin dari gerai kecil itulah meaning ekonomi benar-benar hidup. Bukan sebagai teori, tapi sebagai praktek harian. Satu senyum, satu nasi hangat, satu dialog ringan membuat makan siang terasa bukan sekedar isi perut, tapi peristiwa batin. Jadi spiritual lah belanjanya. Jika KFC ingin kembali hidup di Indonesia, ia harus belajar bukan hanya dari buku akuntansi. Ia harus membaca zaman, mendengar bisikan konsumen dan mengubah cara ia hadir. Ia harus menjawab ulang pertanyaan paling mendasar. Apa arti kehadiran kami bagi Anda? Karena di era meaning ekonomi ini, emosi positif yang bertahan bukan rasa crispy, tapi rasa yang menyentuh hati. Dan dalam era meaning ekonomi, hanya rasa itulah yang tak bisa dikopi oleh algoritma manapun. Sahabat, ini adalah sebuah pelajaran dan bagaimana komentarnya? Ditunggu. Peace.